Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya Pica Modiana Nasution dengan NIM 29 dari kelas Farmasi A. Sebagai manusia harus hidup sehat. Oleh karenanya kita membutuhkan makanan bergizi. Salah satu antaranya yaitu protein. Protein dibuat di dalam tubuh. Proses pembuatan protein dinamakan sintesis protein. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sintesis protein. Mengapa tubuh harus membutuhkan protein? Protein berperan dalam transplantasi zat, pembentukan enzim, kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan protein itu terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Pada transkripsi, proses pembuatannya mRNA dari DNA. Sedangkan translasi, proses penerjemahan dari mRNA menjadi protein atau polipeptida. Singkatnya, sintesis protein adalah proses pembuatan DNA menjadi mRNA dan mRNA diterjemahkan menjadi protein. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transkripsi. Sebelumnya di sini usai DNA memiliki bagian promoter, di mana proses ini dari awal transkripsi, dan terminator adalah proses akhir dari transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Jadi terdapat 3 tahapan dari transkripsi. Di antaranya yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Inisiasi dimulai ketika enzim RNA polimerase menempel pada promotor gen. Kemudian RNA polimerase membuka untai DNA dan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Setelah itu terjadi proses elongasi, di mana proses pemanjangan mRNA dari arah 5 ke 3. Setelah enzim polimerase sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Proses itu disebut dengan terminasi. Selanjutnya, mRNA atau kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma dan terjadi proses translasi. Terdapat 3 tahapan proses translasi. Yang pertama yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses inisiasi, mRNA ditempeli ribosom subunit kecil. Ketika sudah berada di start codon, tRNA membawa antikodon atau dengan sesuai pasangannya. Setelah kodon dan antikodon berikatan, ribosom subunit besar akan berikatan dengan ribosom subunit kecil. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Yang pertama yaitu ada A, P, dan E. Saat terjadi elongasi, asam amino atau antikodon yang lain akan dibawa pada mRNA oleh tRNA, lalu berikatan. Peptida akan terbentuk pada daerah P. Saat itu, ribosom akan bergeser sehingga tRNA berada pada daerah E dan siap untuk keluar. Siklus ini akan berulang. Proses pemanjangan ini disebut dengan elongasi. Setelah sampai ke tahap terminasi, ribosom mengalami stop codon. Release faktor akan mengisi daerah A dan polipeptida akan liris atau keluar dari ribosom, dan ribosom akan berpisah dan bersiap untuk proses translasi yang baru. Polipeptida inilah yang disebut dengan protein. Inilah proses sintesis protein. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
wabarakatuh.